Haleluya. Salam kemenangan iman. Haleluya. Mudah-mudahan mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan di sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di Surabaya. Mari kita akan angkat pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan. Haleluya. Mari kita pujian kita lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Urapkan yang ajaib.
yang ada saat ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu Bapa. Engkaulah penolong yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Mari kita akan buka hati kita. Dalam pujian kita akan menyembah Tuhan, penolong yang selalu setia. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah
sanggup Tuhan Yesus menolong hidup kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami, menuntun kami untuk kami boleh semakin berkenan kepada Engkau. Kami hidup oleh karena kasih-Mu, dan ini kami datang membawa hidup kami kepada Engkau untuk menaruh seluruh dan meletakkan seluruh pengharapan kami, bahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa yang baik, supaya kami semakin dapat mengerti dan memahami semua apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya hidup kami semakin dapat berkenan menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu pelayan-Mu, Kau berkati umat-Mu Tuhan, Kau berkati jiwa-jiwa bertambah-tambah datang merendahkan diri dan berserah penuh kepada Engkau, sehingga dapat menerima segala yang terbaik dan yang termulia untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, syukur Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bagi semua kita, kaum pemuda dan pemudi dan umat Tuhan, saudara Tuhan kasih, mari kita berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan mau hidup kita ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara Tuhan kasih. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 mengenai persembahan hidup. Haleluya. Namanya persembahan, saudara Tuhan kasih, itu merupakan korban, ya. Jadi hidup kita ini ketika kita bawa kepada Tuhan merupakan ada pengorbanan yang harus kita bawa kepada Tuhan dan benar-benar kita serahkan di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan berkati saudara yang kasih. Yang pertama, saudara kasih, merupakan penyerahan hidup kita. Yang kedua adalah merupakan apa yang akhirnya kita terima, yang berdampak dalam hidup kita setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan saudara kasih, persembahan hidup. Saudaraku, dikatakan bahwa Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, dan sampai sekarang ini firman Tuhan ini bagi saudara dan saya. Yang pertama dikatakan demi kemurahan Allah. Jadi yang pertama kita mau melihat saudara kasih perkataan tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu berbicara mengenai bahwa Tuhan kita, Allah kita sangat baik, tidak bersifat memaksa, tapi lemah lembut, ya, tetapi lembut dan sangat sabar kepada kita, ya, sangat sabar. Tetapi kemurahan Allah itu tidak bisa untuk kita permainkan atau untuk kita buat sesuka hati. Karena itu kita harus mengerti apa yang sebenarnya, ya, apa yang sesungguhnya. Jadi katakan demi kemurahan Allah. Mari kita mengetahui dan kita pahami bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Nah, dalam ayat terjemahan yang lain dikatakan bahwa kemurahan Allah itu berbicara mengenai Allah sangat baik bagi Tuhan kita. Tuhan sangat baik, ya. Haleluya. Tuhan kita sangat baik. Nah, jadi walaupun Tuhan kita sangat baik, saudara kasih, dan Dia murah hati dan juga lembut hati, sabar, Tuhan mau kita dengan kerelaan, ya. Jadi memang Dia tidak memaksa, tetapi kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan dengan kerelaan karena kita mengerti. Karena kita tahu, saudara kasih, bahwa Tuhan itu baik, murah hati. Nah, sering sekali kalau kita tahu orang bermurah hati dan kita sadar dan kita memahami betul-betul, ya, itu membuat kita bisa semakin
bertambah mengalami roh yang takut akan Tuhan. Tetapi kadang-kadang itu membuat kita juga menjadi kendor gitu ya, menjadi murahan atau juga gampangan untuk menyepelekan seperti itu. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, marilah kita lihat dan kita ingat bahwa Tuhan kita sangat amat baik. Dia sangat sabar dan dia lembut dan tidak bisa memaksa dan tidak pernah bersifat memaksa. Ya. Nah, kemudian kedua, persembahan masih dalam bagian pertama. Jadi dikatakan saudara kasih, ya persembahan dikatakan adalah merupakan suatu korban yang kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena dikatakan persembahan yang hidup adalah korban hidup yang khusus yang menyenangkan hati Tuhan. Kata persembahan yang hidup berarti waktu kita hidup ini, ketika kita mempersembahkannya merupakan korban. Terasa dia ada merupakan sesuatu yang kita beri, di mana yang lain tidak melakukan seperti itu, tapi kita mau melakukannya. Jadi makanya dikatakan korban hidup yang khusus. Ya, jadi kita tidak serupa dengan dunia ini. Yang lain tidak mau kok beribadah, nggak apa-apa, sama aja begitu. Tetapi persembahan itu merupakan korban di mana orang lain menganggap ibadah itu adalah merupakan sesuatu yang disepelekan, tetapi kita merupakan itu yang khusus bagi kita. Jadi ketika orang lain bersenang-senang, ketika orang lain tidak mau peduli, tidak mau tahu tentang ibadah, tentang doa, tentang hidup kudus, tentang hidup yang benar, tetapi kita tahu bahwa itu sangat-sangat ya penting bagi kehidupan kita. Maka dikatakan dalam terjemahan lain bahwa persembahan hidup itu adalah merupakan korban hidup yang khusus, ya, yang kita fokuskan, yang kita istimewakan, atau artinya yang kita anggap sangat penting. Kalau sesuatu yang khusus sudah kasih itu berarti bagi kita penting, sehingga ketika kita membawa korban hidup yang khusus itu bertujuan menyenangkan hati Tuhan. Jadi walaupun ada namanya korban, berarti ada penderitaan, ada masalah, ada persoalan, ada rasa di mana orang lain bersenang-senang, tetapi kita harus berkorban meninggalkan kesenangan dunia itu. Jadi di situ Tuhan melihat saudara kasih bahwa kita menghususkan Tuhan, dan makanya walaupun secara tubuh kita menderita, walaupun secara tubuh kita sepertinya terkekang atau juga terhalang melakukan kesenangan-kesenangan dunia seperti orang lain lakukan, seperti dunia lakukan, tetapi justru kita menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan kembali kepada kita yang baik, ya, mengubah kehidupan kita. Mari kita lanjutkan melihat saudara kasih yang selanjutnya. Ketika kita sudah mempersembahkan kehidupan kita, saudara kasih, memang awalnya kita melakukan itu, saudara kasih, contohnya ibadah, ya. Karena dikatakan tadi itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi korban yang khusus itu merupakan ibadah. Bukan hanya maksudnya ketika kita datang di gereja tidak, tapi ibadah kita dimanapun kita berada merupakan ada ibadah, ada korban. Sehingga memang rasanya kita kadang-kadang kita merasa ya mengalami suatu tekanan, masalah dari segala arah, sementara hidup kita terus terarah kepada Tuhan, ya, terarah ke atas kepada kehendak Tuhan, gitu ya. Walaupun kita berjalan selalu kasih dalam kehidupan ini, kadang-kadang mengalami ada tekanan, penderitaan, rasa kesesakan, dan ada ya sepertinya tidak tahu, gitu ya, tanda tanya dalam kehidupan kita. Kenapa hidup begini? Nah, kemana nanti tujuan hidup ini? Sepertinya ya ada banyak hal-hal yang tidak ya kita tahu dan tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Tetapi karena ibadah yang sejati yang kita lakukan kepada Tuhan, dan itu merupakan hal yang berkenan kepada Tuhan, maka kasih Tuhan dan Roh Kudus akan datang kepada kita. Nah, Roh Kudus akan menolong kita, sehingga pada awalnya kita mengalami ya penderitaan, mengalami ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi karena itu berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kesenangan kembali. Haleluya. Ya, jadi Tuhan itu datang membawa kasih-Nya, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menolong, membawa kasih dalam hidup kita, sehingga hidup kita mulai semakin diambil alih dan diubah. Nah, selanjutnya kita melihat saudara kasih dikatakan di dalam ketika kita terus melakukan ibadah baik sehari-harinya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, maka Roh Kudus menolong kita, dan itulah yang membuat kita bisa menjadi berubah. Ya, jadi persembahan tubuh yaitu sesuatu yang kita
menyerahkan kepada Tuhan, kita menyerahkannya kepada Tuhan, ya dimulai daripada pikiran kita. Ya, apa yang ada di tubuh kita, tentu dalam tubuh ini kan sudah kasih kata firman Tuhan tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang ada dalam tubuh kita? Ayo mulai kita perhatikan. Ya, pikiran itu masih ada di tubuh kita. Karena kalau orang yang mati, walaupun sudah kasih masih ada tubuhnya, tapi nggak ada lagi pikirannya. Maka sudah kasih kata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayo kita mulai memiliki pikiran, akal budi, ya, memiliki pengetahuan. Nah, karena orang yang mati tidak lagi mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai lagi akal budi, nah, tidak mempunyai lagi yaitu hikmat-hikmat dan pengertian-pengertian, tidak punya lagi. Maka ketika kita dalam hidup ini, mari apa yang ada pada saudara dalam pikiran saudara, mari kita berikan kepada Tuhan. Ya, kemudian kedua, hati. Ya, saya mengambil bagian-bagian semuanya, mulai tubuh itu, mulai kepala sampai seluruh tubuh kita sampai ke bawah gitu ya. Nah, bahkan sampai seluruh apa yang ada yang diperlukan dan seluruh kehidupan kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mau kita melihat hati. Dalam hati itu sudah kasih terdapat juga perasaan gitu ya, niat, cita-cita. Jadi walaupun perasaan kita mungkin ada suka atau duka, tetap kita akan bawa kepada Tuhan. Nah, tadi kalau pikiran kita juga pintar, cerdas, jenius, atau mungkin pikiran kita mungkin ada mengalami kurang IQ, kurang pengertian, kurang pengetahuan. Tapi ketika kita persembahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan ambil alih lagi. Lalu Dia akan memberikan apa yang berkenan kepada kita. Dia akan menggantikan ya dengan hal-hal yang baru dan baik. Nah, hati kita juga demikian. Ketika kita terus, walaupun hati kita mungkin mengalami ada gundah, gulana, hati yang resah, atau hati yang ada mengalami luka atau derita atau remuk, atau juga hati yang senang, hati yang ceria, mari kita bawa kepada Tuhan sebagai kasih. Jangan ketika hanya hati tertekan atau bermasalah, remuk, datang kepada Tuhan, berserah, sujud kepada Tuhan. Tetapi ketika hatinya bersenang, bersukacita kepada dunia, jauh daripada Tuhan, tidak sebagai kasih. Jadi artinya ketika kita hidup dalam hidup ini ada susah, ada senang. Nah, ada sedih, ada ceria, ada tangis, ada mengalami masalah, persoalan, seperti itu ya. Jadi hati, niat kita juga ada niat baik sebagai kasih ya. Tapi kalau niat jahat itu kita tidak persembahkan kepada Tuhan, tetapi kita lepaskan sebagai kasih. Tapi ketika orang pun memiliki ada niat yang jahat, tapi dia datang kepada Tuhan, nanti Tuhan itu akan melepaskan niat yang jahat dan dia akan menerima hati yang baru, kehidupan yang baru. Ya, cita-cita juga demikian. Ada orang bercita-cita yang tinggi, ada orang bercita-cita yang rendah. Ada orang bercita-cita untuk melakukan hal yang baik, ada orang bercita-cita melakukan yang jahat. Tapi orang yang demikian ada hatinya yang sedang dalam keadaan something wrong gitu ya. Kalau orang sampai punya cita-cita yang jahat, misalnya, nanti aku akan menjadi seorang penjahat yang terkenal atau seorang preman, nggak akan mungkin seorang rahasia. Tapi karena apa? Karena ada something wrong di hatinya. Karena kalau orang hatinya baik tidak akan pernah berpikir untuk hal dia mempunyai suatu cita-cita menjadi seorang yang jahat. Jadi hati sudah kasih kita persembahkan kepada Tuhan. Bawalah hati kita kepada Tuhan dan letakkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia nanti akan mengubah. Yang baik semakin bertambah baik, yang kurang baik akan dipolesnya, akan dibebaskannya, dibersihkannya, sehingga Dia berikan hati yang baru. Amin, saudaraku. Demikian juga tangan kita. Tangan adalah merupakan perbuatan-perbuatan, dan melalui tangan kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tangan kita juga berbicara mengenai ya apa yang kita akan lakukan sebagai kasih, perbuatan-perbuatan tangan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, gitu ya. Jadi ada orang melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Semakin kita persembahkan kepada Tuhan sebagai kasih, maka Tuhan semakin akan membuat tangan kita tangan yang diberkati, tangan yang berhasil, tangan yang menjadi berkat. Nah, ketika ada orang punya tangan yang najis, atau tangan yang kotor, tangan yang jahat, selaku tangan yang tidak baik, gitu ya, tangan yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Seperti Tuhan katakan,
Ya, tangannya selalu melakukan hal-hal yang najis atau menjamah apa yang najis, tangan yang melakukan kejahatan gitu ya. Tetapi ketika dia bawa seluruh tubuhnya, nah bukan hanya hatinya, tetapi seluruh tubuhnya juga, tangannya. Nah, artinya perbuatan-perbuatannya pun dia mau serahkan kepada Tuhan. Karena ada orang serahkan kasih, dia hanya ya yang penting hatiku, tetapi dia mau masih melakukan contohnya yang melakukan perbuatan-perbuatan jual narkoba atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, nah, menipu, merampok atau juga melakukan hal-hal yang najis gitu ya. Nah, perbuatan-perbuatan itu selalu kasih itu juga harus diserahkan kepada Tuhan, dilepaskan semuanya. Tuhan yang akan memberikan kelepasan, pembebasan. Dan melalui tangan kita, tangan yang kudus, Tuhan mau tangan kita diberkati oleh Tuhan menjadi tangan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kemudian dikatakan kaki. Nah, kaki juga adalah merupakan bagian tubuh kita, gitu ya. Jadi kaki ini berbicara mengenai langkah, mengenai tindakan dan tujuan kehidupan kita. Karena melalui kaki kita akan melangkah kepada tujuan, akan bertindak, mau serta kasih langkah demi langkah. Jadi kaki ini ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang tadinya kaki melangkah cenderung kepada kejahatan atau kepada keinginan-keinginan tersendiri, kepada keinginan duniawi. Tapi ketika kita persembahkan, arti persembahkan kita korbankan, ya kita serahkan kepada Tuhan, walaupun rasanya menderita ya gitu ya. Kaki ini rasanya tidak senang melakukan ibadah atau juga melakukan kehendak Tuhan. Rasanya capek, rasanya lelah, letih. Wah, saudara kasih ya. Nah, atau malas melangkah. Tapi mari saudara kasih, ingatlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Ketika kita mau memaksa diri kita, kaki kita untuk kepada kemurahan Tuhan, maka Tuhan semakin akan memberikan kemurahan-kemurahannya kepada kita. Haleluya. Sehingga kaki kita pun akan dibuat Tuhan melangkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Setiap tindakan dan tujuan-tujuan hidup kita akan boleh tercapai. Dan Tuhan yang akan menolong tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak serahkan langkah kaki kita, bagaimana Tuhan akan mengatur langkah kita? Gitu ya. Tuhan tidak bisa mengatur kalau kita tidak persembahkan. Tidak kata persembahkan, serahkan, letakkan, ikuti. Dan berarti saudara kasih, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, sebenarnya seluruh hidup kita ini tidak ada lagi yang cenderung untuk mau melakukan kehendak kita sendiri. Namun pun demikian, sering sekali kita masih ya mengikuti keinginan hati kita, mata kita, pikiran kita sendiri, kaki kita sendiri, tangan kita sendiri, mata kita sendiri. Maka dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati, tapi kemurahan hatinya itu kalau ketika kita diajari Tuhan dan juga diingatkan Tuhan, dia tetap akan mengasihani kita dan menolong kita, dan dia akan terus mengatur dan memperbaiki langkah kehidupan kita, seluruh hidup kita. Kemudian dikatakan mata adalah bagian tubuh juga, saudara kasih, keinginan dan cara pandang kita. Jadi ada keinginan-keinginan banyak melalui mata, ya. Nah, jadi ini sering sekali bisa dari keinginan, dari pandangan mata ini sering sekali kita terseret kepada dunia yang indah-indah, yang menarik, bahkan juga yang membuat hati dan pikiran kita juga akan ke sana. Jadi melalui mata, di cara pandang kita terhadap apa yang kita ingini. Bisa saja kita mengingini banyak hal, tetapi bagaimana cara kita memandang keinginan itu? Apakah itu terus bergejolak dan terus akan menguasai dan mengendalikan kehidupan kita? Nah, saudara kasih, itu sebabnya kita harus persembahkan kepada Tuhan baik juga mata kita. Karena mata ini tidak mungkin saudara kasih kita ya tutup mata dalam hidup ini. Namanya kita hidup, sedangkan orang yang rabun saja ingin juga semakin matanya cerah, terang melihat. Pergi dia ke dokter, bayar apapun juga selaku supaya matanya lebih terang. Nah, karena itu sudah Tuhan kasih, ada orang selaku punya mata yang terang, tetapi justru keinginan dan cara pandangnya melakukan hal-hal yang justru tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan kasih, biarlah apa yang ada pada tubuh kita mau persembahkan, kita mau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus mengendalikan baik juga kita memandang.
Sehingga setiap kali apa yang kita ingini, bahkan banyak yang kita lihat dalam dunia ini, kita ingin, kita senang, kita suka, tapi itu tidak berkuasa untuk menyeret kita, karena kita punya cara pandang yang diubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mau persembahkan juga mata kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya mata kita nanti akan diubah Tuhan seperti mata Tuhan, memandang tetapi tidak akan pernah tertarik kepada keinginan dunia, tetapi justru apa yang kita pandang itu diberikan oleh Tuhan dari mata turun ke hati dengan kasih belas kasihan daripada Tuhan. Haleluya saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus. Ada banyak seragam kasih di dunia yang dia lihat saudaraku yang menyenangkan, ada juga banyak yang dilihat yang tidak menyenangkan. Tetapi cara pandangnya terhadap apa yang dilihat, ya baik yang indah, baik yang tidak baik, baik yang tidak indah pun, itu sama-sama bisa menyeret jauh daripada Tuhan. Ya, tetapi seperti Tuhan Yesus saudara kasih, ketika dia banyak melihat yang kepada orang-orang yang baik, yang sangat menyanjung-nyanjung pun, saudara kasih, matanya melihat jauh ke dalam rohnya, bukan hanya kepada apa yang secara lahiriah yang dilihat oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam jiwa orang tersebut, justru Tuhan Yesus belas kasihan. Dilihatnya orang kaya, orang yang hebat, orang yang kaya, tapi Tuhan Yesus berkata kasihan mereka. Ya, apa artinya jikalau mereka mempunyai seluruh dunia, tapi jikalau jiwanya binasa? Tuhan Yesus berkata, mereka kaya, mereka mengatakan diri mereka hidup di dalam kebanggaan akan kekuatan, akan pencapaian keberhasilan, tetapi kasihan mereka melarat, mereka buta, mereka telanjang, kata Tuhan. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya melihat hanya apa yang dilihat secara luarnya, tetapi yang membuat Tuhan Yesus jadi tertarik ke sana, jadi condong kepada kehebatan, kepada pencapaian, kepada kehebatan, kepada kesuksesan. Tapi Tuhan Yesus melihat jauh yang ada di dalam roh orang tersebut. Jadi tidak hanya melihat yang dangkal di luar, kulitnya atau casingnya, tapi Tuhan Yesus melihat ke dalam. Ya, jadi itu sebabnya Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, baik juga kepada orang-orang hebat, orang kaya, orang penguasa, dan juga orang-orang sukses, gitu ya. Tuhan Yesus memberitakan juga kepada orang-orang yang menderita, yang terlantar, bahkan juga yang remuk hati, yang hina. Tuhan Yesus justru berkata kepada yang hina itu, semakin bertambah belas kasihan. Dikatakan jika ada orang melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang hina ini, kepada orang-orang yang lemah ini, mereka itu melakukan sama seperti kepada aku. Jadi Tuhan Yesus mengambil alih kehidupan orang yang hina, kehidupan orang yang menderita, kehidupan orang yang lemah, orang yang tidak berarti itu, dibandingkan sama seperti dirinya. Ya, jadi itu. Nah, saudara kasih cara pandang Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Jadi semua yang menyangkut tubuh kita ini, ya, dan aspek dari kehidupan kita, mari kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian ayat 2 tadi dikatakan, karena kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengambil alih. Yang baik semakin akan bertambah-tambah yang baik, bahkan yang kurang baik akan disingkirkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan tadi berkata, ketika Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita dan memberikan kembali apa yang berkenan untuk kita miliki, ya, apa yang berkenan dikembalikan untuk kita miliki. Ketika kita persembahkan kepada Tuhan, karena bagi Tuhan sebenarnya itu tidak perlu, hanya Tuhan mau melihat penyerahan hati kita, bahwa kita percaya dan kita mau bergantung kepada Tuhan, gitu ya. Dan dia ambil serang penyerahan hidup kita, lalu dia pilih-pilih, dia pilih-pilih mana yang berkenan dikembalikan untuk menjadi milik kita, dan ditambahkan lagi hal-hal yang baru yang lebih berkenan lagi. Tapi mana yang tidak berkenan itu disingkirkan dan itu dilepaskan dari kehidupan kita. Itu sebabnya kita dapat menjadi berbeda, ya, atau menjadi istimewa dengan dunia. Artinya istimewa itu tidak serupa dengan dunia ini lagi. Haleluya. Jadi untuk tidak serupa dengan dunia ini
itu bukan hanya usaha kita sendiri dan kekuatan manusia, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama, bagian kita mempersembahkan, ya, mempersembahkan tubuh kita. Lalu yang kedua, Tuhan yang membuat ada perkenanan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bertambah-tambah semakin tadi dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik yang semakin bertambah baik lagi, dan yang baik semakin bertambah berkenan, yang berkenan yang semakin sempurna. Itu dikatakan tadi ayat yang kedua. Coba kita baca ayat 2 tadi kembali supaya kita mengakhiri. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi untuk kita berubah, karena semua orang sebenarnya ingin berubah, tetapi nggak mampu. Tetapi kita bisa menjadi berubah karena yang pertama tadi, ayat pertama, ada persembahan, ada penyerahan, ada kehidupan kita yang kita fokuskan, yang kita istimewakan atau kita khususkan kepada Tuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, sebenarnya ini tidak hanya sekedar membedakan, tapi hidup kita jadi berbeda. Nah, semakin kehidupan kita dapat ya dari yang baik kepada semakin yang berkenan, dan yang berkenan kepada semakin yang sempurna. Haleluya. Dalam kita berdoa, dan saya dan saudara mungkin ada yang kurang berkenan, tetapi ketika kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan semakin membuat menjadi baik, menyingkirkan hal-hal yang tidak baik, mengubah kehidupan kita, menolong kita, menuntun kita, mengajari kita, sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, hidup saudara dan saya menjadi istimewa, dikhususkan. Haleluya. Karena tadi kita mengkhususkan Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengkhususkan kita kembali, membuat kita menjadi istimewa, tidak serupa dengan dunia, berbeda. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara kasih, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini hidupku Tuhan, ku bawa kepada Engkau. Karena kemurahan-Mu Tuhan, aku ada, aku hidup sampai hari ini, dan aku dapat menjadi anak-Mu, menyerahkan hidupku kepada tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang dapat mengubah seluruh kehidupanku. Inilah hidupku Tuhan, ku persembahkan seluruh tubuhku, pikiranku, tanganku, kakiku, mataku, dan telingaku, dan semua yang ada dalam aspek seluruh tubuhku ini, baik pekerjaanku, perbuatanku, akal budi pikiran dan pengetahuanku, aku serahkan kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan, dan Engkau yang sanggup menjadi penolongku, sahabatku yang sejati. Hidupku tidak akan pernah sama lagi, dan pasti berubah oleh karena Kristus yang memberikan pembaharuan dalam hatiku dan seluruh hidupku. Dalam nama Yesus, aku tidak serupa. Engkau membuat aku menjadi istimewa, berbeda dengan dunia ini. Di dalam nama Yesus, sehingga terangmu dalam hidupku akan semakin bercahaya. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Aku mengerti apa yang baik, dan aku dapat melakukannya yang berkenan dan yang semakin sempurna. Terpujilah nama Yesus, Tuhanku yang baik, yang sangat baik, yang mengasihi hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Bapa yang baik di surga, oleh karena kemurahan-Mu aku ada, dan kami ada Tuhan. Dalam hidup kami kepersembahkan kepada Engkau. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah orang-orang muda, berkatilah semua anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami belum sampai kepada kesempurnaan, tetapi ketika kami mau menyerahkan hidup kami, dan kami memiliki ibadah yang sejati, karena kami mau menyangkal hidup kami membawa korban kepada Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam melakukan pelayanan, dimanapun kami berada, bukan hanya di dalam gereja, di luar gereja pun Tuhan, dalam pekerjaan, hidup kami merupakan ibadah yang sejati, yang sesungguhnya yang harus kami lakukan sebagaimana kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik di surga, berkat atas kami semuanya. Engkau Tuhan Yesus akan membaharui dan memperlengkapi kami, mengampuni hal-hal yang kurang berkenan, dan juga menyingkirkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak patut, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jamaah seluruh kehidupan kami. Berkati dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dahulu sangat mengasihi kami, dan Engkau Tuhan sangat baik dan amat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Masa depan yang gemilang, bahkan hal yang spesial, yang khusus, yang Kau sudah persiapkan menjadi milik kami anak-anak-Mu, khususnya orang-orang muda, remaja, generasi ini Tuhan Yesus, untuk Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Cemerlang untuk bercahaya di tengah-tengah dunia dimanapun saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.